Halo, selamat datang di Kongko United TV. Ini adalah video tanya jawab United nomor 10 ya, karena lagi nggak ada bola di hari biasa. Champion belum mulai, FA belum mulai, Piala Carabao belum mulai, jadi ya bolehlah gue bikin video tanya jawab lagi. Buat yang baru di channel, ini adalah sesi dimana kalian bisa nanya apapun ya ke gue, dan kalau kepilih gue bakal jawabin ya di video ya. Dan biasanya sih gue taruh di YouTube feed gue. Jadi tinggal komen aja lah pertanyaan-pertanyaan kalian ya. Oke, kita mulai dulu dari yang pertama. Pertanyaan dari Lukman HKM 2000. Apakah musim ini Ole mampu bawa MU juara Liga Inggris? Kalau musim ini gagal, apakah Ole masih layak melatih MU? Andai Ole dipecat, siapa yang layak melatih MU dan membawa MU? Oke, jadi gue percaya nggak percaya, gue harus percaya dengan Ole ya, karena gimana pun juga musim ini adalah musim pembuktiannya Ole ya. Menurut gue udah ngomong berkali-kali di video ya, ini ya menurut gue sih udah cukup lengkap tim kita untuk membawa hasil ya, apapun itu, mau FA Cup kayak mau Piala mau Liga Inggris kayak mau Champion, itu udah cukup materi kita untuk membawakan hasil ya. Gue percaya sama proses, tapi prosesnya itu udah cukup ya. Udah dua tahun, dua sampai 3 tahun lah oleh jabat jadi manajer kita. Jadi kalau gue bilang udah cukup prosesnya gitu loh ya. Dan gue lihat juga timnya udah lengkap, nggak perlu lagi kita nunggu ya. Beda ya kalau kemarin kita juara Europa League ya, itu ya udah gitu, dia udah kasih hasil minimal Europa League, bener nggak? Cuman kali ini, musim ini menurut gue sih terakhir. Kalau Ole nggak bisa bawa hasil, menurut gue dia harus out ya. Udah nggak layak lagi melatih MU. Andai Ole dipecat, siapa yang melatih? Susah ngomong ya. Tapi karena gua memilih pelatih atau manajer yang belum ada pengalaman di Liga Inggris. Gue lebih memilih itu ya, manajer ternama lah yang belum ada pengalaman di Liga Inggris. Biar bring something fresh aja gitu loh ke liga ini gitu kan. Kayak misalnya Tuchel bring something fresh ke Liga Premier League ya. Jadi kalau seandainya Ole out, gue pengen manajer yang baru gitu loh, benar-benar yang bukan ex Chelsea lah, atau siapa lah gitu ya. Jadi gue nggak mau gitu, gue pengen manajer bagus dari luar Inggris gitu aja deh ya. Tapi tetap gue ngomong gini, gue tetap percaya sama Ole bisa bawa kita juara lah gitu di musim ini. Dan feeling gue sih sampai detik ini kita masih bisa juara IPL ya. Tergantung lah Harry Kane bakal pindah atau enggak, tapi feeling gue Harry Kane udah berat lah untuk pindah. Harry Kane nggak dijual sama Spurs. Dari Hanandito Adiwibowo, prediksi MU kali ini gimana dan setelah nonton MU versus Leeds, apakah yakin MU juara? Salam hangat fans MU dari Purwokerto. Prediksi besok ya untuk lawan Southampton ya, bakal tayang videonya, jadi tunggu aja ya. Bocah Osing 87, Bang Farhan bakal jadi pasangan Lindelof, jadi pesaing Lindelof kan? Menurut abang apa mungkin dia kayak Shaw yang tampil oke setelah kedatangan Teles? Nah, ini gue ngomongin dikit ya. Luke Shaw menurut gue sih dari sebelum Teles datang juga udah bagus mainnya ya. Udah ya, problem dia tuh cuma satu gitu, dia cedera mulu, jadi dia nggak pernah fit banget. Problem dia cuma satu. Kalau dia fit kayak musim lalu, dia ada cedera, kayaknya nggak ada cedera, jarang cedera, itu dia pasti kuat gitu loh. Dia itu back yang bagus gitu. Gue dari awal, dari dia main itu gue lihat, wah, ini back bagus gitu loh. Ya gue nggak pernah bilang dia jelek, cuma masalahnya gitu, dia nggak ada pelapis, gampang cedera, jadi ya perlu banget TLS gitu. Untuk Lindelof pesaing Varane harus jadi pesaing ya, bukan pengganti ya. Gue udah pernah bilang gue nggak mau Varane jadi pengganti Lindelof, tapi jadi rotasi lah gitu bareng Lindelof kalau gue bilang ya. Dari Wahab, yang juga nih, kemarin pas lawan Leeds skor 5-1 itu kan dihasilkan oleh pemain lama semua bang. Varane belum masuk, Sancho masuk menit akhir nggak nambah gol. Berarti sebenarnya tahun kemarin seandainya main kayak pas lawan Leeds itu, materi pemain MU tahun kemarin harusnya udah cukup menjadi juara IPL ya. Ya nggak bisa lah, bener nggak? Jelas sudah nggak juara ya, nggak pasti nggak cukup lah materi pemainnya, bener nggak? Ya, kalau emang udah nggak juara, udah nggak juara gitu loh, udah pasti nggak cukup materinya. Jadi nggak ya, bahkan kalau mau pakai tim yang sama kayak tahun kemarin pun, tahun ini untuk di tahun ini pun gue bilang juga udah pasti nggak mungkin juara, udah pasti nggak cukup gitu loh ya kan, nggak cukup materi pemainnya musim lalu. Dan musim lalu itu kan sama materinya kayak musim sebelumnya, cuma tambahan Cavani doang yang memperkuat tim, bener nggak? Jadi ya nggak bisa gitu, jelas nggak bisa, udah pasti nggak ada teorinya gitu loh.
tim tahun lalu tuh bisa bawa kita juara tuh nggak ada teorinya. Ya kita konsisten, tapi yang nggak konsisten di musim lalu berapa banyak gitu, benar nggak, tim IPL. Liverpool lah, Man City juga awal-awal suka nggak konsisten kan. Bahkan Chelsea pun termasuk nggak konsisten musim lalu ya kan, sampai si Tuchel datang. Jadi nggak bisa ngomong begitu sih kalau gue bilang sih bro, sorry aja. Saya serak pasnya 4-4-2, prakteknya bisa 4-3-3 dengan Fernandes ke depan. Di depan ada kawan yang 4-4-2 sih, kalau gue sih jujur nggak feeling ya. Udah jarang banget orang pakai 4-4-2 kecuali tim papan tengah sama tim papan bawah ya. 4-4-2 itu kayak apa ya? Terlalu kuno gitu loh ya kan. Udah nggak ada lagi yang pakai winger zaman dulu ya, yang dimana tugas lu cuma crossing gitu ya kan. Sekarang ini kan orang kan winger itu kan ya gunanya untuk nusuk ke kotak penalti juga gitu kan, nggak cuma buat crossing doang. 4-4-2 sih, gue sih jujur sih itu menurut gue sih udah old fashion banget ya. Dan ya dua striker di depan itu apakah perlu gitu, selalu gitu pertanyaan gue. Ya kan, dua striker itu apakah perlu? Jadi kalau gue bilang sih 4-4-2 sih nggak banget kalau gue bilang. Bang, apakah Varane akan jauh lebih baik dari Lindelof karena di Madrid performa dia menurun? Nah, sorry ya, gue kalau untuk bilang performa Lindelof di Madrid menurun tuh, gue jujur jarang nonton La Liga, gue jarang nonton Madrid, gue nggak tahu dia performanya turun atau enggak. Tapi menurut gue sih ya, namanya zaman ya sepak bola zaman sekarang ya, yang namanya oke lah orang khawatir ya kita beli Lindelof karena dia udah mulai tua ya, 27 atau 28 sih gue lupa, udah mulai menurun gitu kan ya. Tapi ya kita lihat zaman sekarang lah gitu, Sergio Ramos saja umur 30 sacap lebih ya, ini 35 atau berapa ya masih main gitu loh, benar nggak, masih bisa. Thiago Silva aja umur 35an aja juga masih bisa main di IPL. Ragunya apa gitu Ferran di IPL nggak bisa main di umur 28 gitu loh, benar nggak? Zaman sekarang sih jujur aja ya, selama gue lihat tingkat fitness pemain bola zaman sekarang itu udah beda sama 10 tahun yang lalu ya. Mungkin 10 tahun yang lalu orang pemain bola pala 3 langsung menurun, bilang oh udah nggak bisa pakai, maksimal 32-33 lah, habis itu udah pensiun gitu kan. Zaman sekarang ya udah jelas beda lah gitu loh, benar nggak? Ya sekali lagi ini tergantung orangnya, selama dia masih menjaga fitnessnya atau fisik tubuhnya dengan bagus ya, sampai apalagi defender itu tiga lima aja tuh masih bisa lah gitu, bukannya optimal ya, jelas ya bukan optimal tapi masih bisa ya. Kita lihat aja Chiellini, Bonucci ya kan, umur 35 sama 33 masih bisa kan, kompetitif banget lawan Mbappe segala macem ya kan, masih bisa gitu loh ya. Jadi gue sih nggak khawatir, jujur gue nggak khawatir Varane 28 menurun, itu mah zaman dulu gitu loh, zaman engkong gua ya kan, 28 udah mulai uzur nih, nggak begitu bisa main bola. Oh, itu zaman dulu, zaman sekarang udah beda ya, teknologi dalam olahraga ya, cara menjaga fisik segala macam udah beda gitu loh ya. Apalagi untuk defender dan juga kiper ya. Ya Buffon aja umur 40 kan masih dipakai kan. Defender sama kiper tuh masih lebih nggak rentan karena mereka nggak terlalu fisikal, benar nggak? Dan itu masih bisa berjalan sampai, bahkan kalau gue bilang untuk defender sekarang ini 33 tuh ada hampir golden age-nya gitu. Kalau gue bilang masih golden age lah, umur 30 masih golden age. Ya, jadi dia bilang menurun, mungkin performa dia menurun musim kemarin di Madrid mungkin, tapi dengan harga segitu ya, dan dia udah mateng banget ya, dan masih bisa main kalau gue bilang 4-5 tahun ke depan. Ya, gue sih nggak khawatir, jujur aja sih ya. Nggak khawatir banget dengan Varane gitu loh, bener nggak? Yang gue lebih khawatir kan cocok nggak nih sama Maguire? Cocok nggak nih sama si Lindelof gitu loh ya. Oke, Laelatus, menurut lu Varane bakal debut nggak pas lawan Soton? Menurut gue sih nggak ya, jadi nggak lah, kayak sih nggak mungkin lah, nggak ngapain buru-buru gitu, benar nggak tahu kita masih lawan Soton harusnya sih Maguire, Lindelof bisa lah, masih bisa. Ahmad Fauzi, Ahmad Diallo lebih baik dipinjamin atau enggak? Lalu satu lagi, kalau kira-kira MU main 3 center back cocok nggak? Ahmad Diallo lebih baik dipinjemin atau enggak? Menurut gua rada susah ya. Tapi kalau gue bilang sih nggak ada salahnya dipinjemin ya. Jujur aja kalau emang ada yang mau loan, lebih baik dipinjemin biar dia banyak main bola ya, lebih banyak main bola. Tapi jelas Ahmad Diallo ini kayaknya sih bagian dari rencana oleh musim ini. Piala Kerbau harusnya dia main terus.
Tapi tetap kalau gue sih cara pribadi harusnya dipinjemin aja kayak si Palestri ya, dia pinjemin ke siapa sih di Alaves ya, Deportivo Alaves main terus kan dan itu ngebantu gitu loh ya. Jadi kalau Diallo pinjemin menurut gue sih itu ada bagusnya. Boleh lah gitu loh, sangat boleh banget sih. Jadi kalau pinjamnya sih gue sih bilang iya. Walaupun gue pengen lihat dia main ya di MU, tapi percuma gitu loh. Dia bisa berapa sering main. Apalagi udah ada Sancho, ya apalagi Greenwood bisa main di kanan lagi. Ya jangan-jangan kalau semua fit ya, karena kita ada Rashford cedera. Kalau semua fit, Cavani fit, Rashford fit, sekarang fit, ya dia jelas sudah nggak ada tempat lagi gitu loh. Jadi dia harus dipinjemin sih. Minimal kalau nggak Desember dipinjemin keluar lah gitu. Kalau emang sekarang belum ya, karena Cavani belum main, Rashford juga masih cedera sampai Desember. Jadi minimal sih Desember harusnya sih dia out lah buat loan lah. Jangan jangan dipaksa jadi cadangan terus ya. MU main 3 center back cocok nggak? Ya kalau gue sih jujur nggak suka sistem 3 back karena itu bakal terlalu bertahan ya. 3 berarti minimal ada 4 di midfield, dan 4 di midfield itu kan zaman sekarang udah nggak ada winger murni ya. Jadi empatnya itu tuh biasanya duanya lagi tuh full back kita jadi merangkap winger gitu loh. Jadi kalau gue bilang sih tiga back sih gue jujur kurang cocok sih kalau di gue pribadi itu gue merasa kurang cocok. Lagian center back kita nggak terlalu banyak kok jujur aja sekarang ini. Ya kecuali kalian mau ngitung Phil Jones juga ya, kalau gue bilang sih Phil Jones sih udah berat lah. Mas Am, gimana menurut lu tentang Ole suka gonta-ganti posisi winger? Kemarin pun Sancho main di kiri. Nah, kalau sistemnya Ole kan seperti itu, bro. Bener nggak? Lu taruh Rashford di kiri pun dia kadang juga di interchange kan. Bisa aja Rashford di tengah, Cavani ke kanan atau apa kan. Itu emang salah satu bagian dari gayanya Ole kalau gue lihat itu loh, nggak paten. Oh, di kiri terus sama sampai 190 menit pertandingan ya. Kalau lu sering nonton juga kan, lu lihat itu loh kan. Kadang Rashford bisa di kanan, ya kan, terus ya pokoknya di Greenwood di tengah gitu kan, bisa dirotasi gitu loh, bisa dirotasi kiri kanan tengahnya lah gitu loh kalau kalau di Ole gitu. Jadi kalau gue bilang sih oke oke aja ya, dan selama ini berjalan kok gitu loh. Kadang bisa mengecoh juga kan, mengecoh lawan gitu loh, bener nggak ya, gue jaga siapa nih, bener nggak, kok tiba-tiba nih di kanan nih pokoknya di tengah atau apa gitu loh. Jadi kalau menurut gue sih oke oke aja, tapi jelas eh, ya harus dilatih lah, bener nggak ya. Kalau dari kiri ke kanan kan berarti kan apalagi kalau kakinya cuma kuat di kanan misalnya kan, kalau dia ke kanan kan berarti kan tugas dia crossing gitu loh, nggak, untuk nusuk rada susah ya. Sekali lagi ini sih tergantung lah dari preparasi latihan, tapi Ole udah sering banget sih melakukan ini sih ya, jadi menurut gue sih harusnya sih nggak masalah. Bang, setujukah Pogba dipertahankan musim depan? Kalau setuju beri alasannya. Setuju ya, selalu setuju lah, dia world class ya kan, dia kan kayak Bruno world class gitu, dia world class midfielder. Cuman ya gue nggak setujunya ngapain kalau dia nggak mau stay ya kan. Kalau dia mau keluar ya keluar aja, jual dulu aja gitu, jual murah menurut gue juga nggak apa-apa. 40 lah, menengah 40 masih nggak ada yang mau ya kan. Cuman ya gitu, nggak mau dijual di harga segitu sama MU. Dia pengen jual harga 60-an ya, padahal tinggal berapa bulan lagi ya, Januari dia udah bisa ngomongin kontrak dengan tim lain gitu. Jadi kalau gue bilang sih ya Pogba kalau nggak mau bertahan ya mau gimana lagi, ya harus kuat, harus keluar lah. Pertanyaan dari Lucky, duet Varane Maguire atau Varane Lindelof atau Maguire Lindelof kok? Karena kemungkinan besar tetap pakai format 4 back, sayang juga kalau Varane nggak jadi pilihan utama. Nah ini seperti yang gue selalu bilang ya, gue nggak mau melihat favoritism ya di Ole ya. Gue lebih milih kita rotasi Varane Maguire, Varane Lindelof ataupun Maguire Lindelof. Ya sekali lagi, Lindelof bukan back yang jelek ya. Oke lah, dia ada nggak konsistennya, ada kelemahannya juga, tapi tetap duet Maguire Lindelof itu gaya yang terbaik. Cuman cukup bagus itu loh, bukan jelek-jelek amat sebenarnya ya kan. Tapi ada kelemahannya yaitu dalam counter attack bla bla bla. Kalian tahu lah yang sering nonton. Jadi kalau gue sih pengen tetap mereka bertiga ini dirotasi ya. Mungkin Varane Maguire bakal lebih banyak ya mungkin ya, karena gimana pun juga Varane ya world class gitu loh, nggak mungkin nggak dijadiin pilihan utama. Cuman gue nggak mau melihat Lindelof jadi cadangan 100% gitu loh ya, gue nggak mau gitu loh. Kalau nggak ya nanti kalau suatu saat Maguire cedera, Lindelof masuk pasti katro gitu, jarang main bola, bener nggak. Rotasi itu penting ya, jangan kayak musim lalu Maguire Lindelof terus yang dimainin ya kan, pas Bailey lagi bagus pun udah nggak dimainin sama sekali. Akhirnya pas Bailey main lagi jadi jelek gitu loh ya kan. Ya pas Tuan CB bagus pun lawan PSG nggak pernah dipakai lagi. Ntar nextnya dia main lagi jadi jelek gitu kan. Itu yang menurut gue salah dari Ole ya. Dia harus rotasi. Dengan adanya Varane pun menurut gue dia harus rotasi tiga defender itu. Dengan Bailey sebagai cadangan.
Menurut Koko, Lindelof nantinya udah bisa main sebagai holding midfield atau CDM belum kok? Saya berharap banget ya Lindelof. Nah ini gue nggak ngerti nih. Dapat ide dari mana sih buat Lindelof jadi CDM? Siapa yang ngomong sih? Gue pengen tahu. Jujur deh, tiba-tiba tuh banyak banget di komentar gue bilangnya Lindelof jadi CDM, Lindelof jadi CDM, Lindelof jadi CDM gitu. Kenapa gitu? Gue juga nggak ngerti kenapa dia harus jadi CDM. Kenapa? Gara-gara Ferran datang jadi dia takut cadangan jadi CDM gitu. Ya jadi gue nggak melihat Lindelof jadi CDM sama sekali sih ya. Terutama dia punya balance kagak ada sama sekali ya. Kalau kalau apa namanya, kalau duel segala macam tuh menurut gue sih aduh nggak banget deh. Positioning juga gue bilang dari sebagai CDM juga penting gitu loh, bisa distribusi bola ya, nggak cuma long bolong doang gitu. Jadi CDM sih jelas nggak banget. Tapi yang gue lebih penasaran kenapa orang jadi tiba-tiba mikir Lindelof jadi holding midfield ya. Kalau gue bilang sih nggak banget sih, jujur aja sih. Mendingan dia di rotasi sebagai center back gitu loh ya. Jadi Varane, Maguire, Lindelof rotasi. Transfer musim panas ini Fakra Gunawan, pemain posisi mana yang akan direkrut MU setelah Sancho dan Varane bang? Menurut gue sih nggak ada ya. Mendingan jual dulu lah pemain lah, beneran deh jual pemain dulu baru kita beli, itu lebih enak gitu loh. Ya karena ya squad yang terlalu gemuk juga yang nggak kebanyakan yang nggak pakai juga nggak ada gunanya, bener nggak? Yang nggak ada gunanya. Kita udah datangin 2 pemain dan 2 pemain ini jauh lebih memperkuat tim. Ya jual dulu lah pemain-pemain ya. Si Pereira udah bakal keluar ya, tapi loan doang lagi, bukan dijual secara utuh ya. Jadi jual dulu deh, serius deh jual dulu deh. Jangan beli dulu kalau gue bilang. Nah, ya udah sekian ya pertanyaan-pertanyaannya. Jadi biasanya kalau gue like atau gue love ini yang bakal gue jawab. Gimana? Pada setuju nggak sama jawaban-jawaban gue? Boleh didiskusi ya di komen ya. Kalau suka jangan lupa like, subscribe, and thank you for watching.